Sebenarnya di KUHP juga cukup banyak diatur tentang penodaan, pencemaran. Jadi sebenarnya kembali lagi ke penyidik, dalam hal ini kepolisian, untuk menggunakan pasal-pasal itu. Apakah memang harus undang-undang ITE yang digunakan atau cukup hanya di KUHP terkait pasal-pasal tentang pencemaran, penodaan agama, dan lain-lainnya. Ini yang harus kembali seperti himbauan Presiden kepada Kapolri agar kembali lagi penyidik khususnya di kepolisian untuk menggunakan betul-betul cermat dalam ini. Salam integritas. Hari ini kita masih juga mendapatkan banyak pertanyaan tentang revisi undang-undang ITE. Sinyal ini bergulir kencang setelah Presiden Jokowi memberikan sinyal akan melakukan meminta untuk merevisi undang-undang ITE yang mungkin cukup kontroversi. Ada beberapa undang-undang asal dalam undang-undang ITE yang cukup kontroversi, ya, di mana itu ada pasal 27 tentang pencemaran, pasal 28 tentang hate speech, dan pasal 29 tentang pengancaman. Misalnya mungkin tentang pasal-pasal pornografi. Namun kita berpikir, apa iya sejauh itu kita harus melakukan revisi? Saya malah bertanya justru. Memang hari ini bangsa Indonesia khususnya, bangsa ini cukup besar dari ujung Aceh sampai Papua. Hasil survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia dari bulan tanggal 2 Juni sampai tanggal 25 Juni 2020, pengguna internet di Indonesia itu telah mencapai 197 juta. Ini angka yang luar biasa untuk sebuah negara dan mendudukkan Indonesia sebagai pengguna internet terbesar di dunia. Namun demikian tentunya ini akan punya implikasi besar jikalau ini tidak diatur dan tidak dilakukan regulasi oleh pemerintah. Ya, mungkin kita sudah banyak mengalami hal-hal kasus tentang pasal-pasal ini. Mungkin kita pernah mendengar kasus tentang Prita, tentang cicak dan buaya. Hal ini tentu di politik ada kasus Ahok, ada di Habib Rizik yang baru-baru ini. Tentu ini sangat menarik, tapi di sisi lain juga kita menyadarkan kita bahwa media sosial ini memiliki satu sifat kesadaran atau sensor pribadi. Mungkin ini yang harus kita juga bijak menyikapi internet ataupun media sosial yang saat ini begitu luar biasa. Ada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Disinilah kita harus bisa menyadarkan diri kita. Jikalau kita tidak menggunakan ini dengan begitu baik, ya siap-siap ancamannya akan cukup keras. Namun di sisi lain, tentunya tidak semua harus menggunakan undang-undang ITE. Sebenarnya di KUHP juga cukup banyak diatur tentang penodaan, pencemaran. Jadi sebenarnya kembali lagi ke penyidik, dalam hal ini kepolisian, untuk menggunakan pasal-pasal itu. Apakah memang harus undang-undang ITE yang digunakan atau cukup hanya di KUHP terkait pasal-pasal tentang pencemaran, penodaan agama, dan lain-lainnya. Ini yang harus kembali seperti himbauan Presiden kepada Kapolri agar kembali lagi penyidik khususnya di kepolisian untuk menggunakan betul-betul cermat dalam ini. Masalah revisi dan sebagainya, saya tidak dalam posisi menilai bahwa ini harus urgent. Bahkan kalau menurut saya sebenarnya saya nggak ada masalah dengan undang-undang ini, karena memang kita juga bertanya-tanya apa urgensinya harus dengan dilakukan revisi. Mungkin karena ada beberapa politisi atau tokoh-tokoh agama yang dalam tanda petik mungkin menggunakan media saat ini kebablasan, mengkritik tanpa data. Itu mungkin itu sebenarnya, sehingga mereka berlindung di balik itulah, mereka ingin mendorong ini. Kita mungkin itu yang bisa kita lihat, padahal niatnya di undang-undang ini, dasar pembentukan undang-undang ITE ini sebenarnya untuk melindungi supaya masyarakat kita menggunakan secara bijak lah internet ini, khususnya media sosial ini. Itu mungkin yang sebenarnya. Jadi kalau hari ini ramai tentang penggunaan
revisi ITE, ya kita akan bertanya-tanya apakah memang ini hanya karena orang-orang tertentu yang disasar, gitu. Karena banyak hal-hal hari-hari ini menggunakan ITE hanya karena dia setelah dia memposting dengan gagahnya menyuarakan ujaran kebencian, begitu masuk ke pengadilan dengan muka yang pura sedih mengucapkan kekhilafannya, meminta maaf karena kurang tahuannya, padahal dia sendiri paham sebenarnya. Cuman ini persoalannya, giliran sudah menjadi hukum ini mereka dari tidak mau, tapi begitu sudah ditindak ya kebebasan. Memang kebebasan itu memiliki arti yang kebebasan itu memiliki arti yang khusus. Dan undang-undang sendiri telah menjamin, undang-undang pasal dasar 45 pasal 28 dan 28 ayat tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mendapatkan informasi. Sehingga kita nggak khawatir. Cuman batasannya bahwa undang-undang ini juga harus juga tegas, ya kita sepakat. Karena dengan media sosial yang tidak terkontrol, ya akan sangat berimplikasi banyak. Karena banyak hanya karena postingan seseorang yang tidak ada dasarnya, mengkritik pemerintah tanpa bukti, mengkritik seseorang itu akan menjatuhkan moral, bahkan menjatuhkan harga martabat. Ini yang harus kita sepakat. Sehingga ya sebagai saran, kita harus juga bijak lah, mengsor diri kita untuk menggunakan jari tangan kita, berpikir, karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jadi saya kepada rekan-rekan sesama pengguna media sosial, pengguna internet, ya berbijaklah dan kita menyensor diri kita. Mana yang harus kita posting, mana yang tidak harus kita posting, sehingga kemajuan ini bisa kita rasakan untuk kebersamaan, bukan bahkan menjadi kemunduran. Jadi revisi ini bagi saya tidak ada masalah. Salam integritas.